Pemirsa, terima kasih masih tetap menyimak Khazanah Timur Tengah. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Bapak Yon Mahmudi. Baik Pak, tahun 2016 itu kita lihat bahwa sejumlah negara Teluk seperti Arab Saudi dan negara Teluk lainnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Tetapi Indonesia justru tetap mempertahankan hubungan diplomatik dengan Iran berdasarkan prinsip bebas aktif. Demikian pula tahun 2017 negara-negara Teluk seperti Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab itu memutuskan hubungan dengan Qatar. Tetapi Indonesia pun tetap mempertahankan hubungannya dengan Qatar. Pandangan Bapak seperti apa? Ya, kita melihat bahwa Indonesia melihat Timur Tengah itu tidak dalam satu perspektif ya, bahwa ada semacam dinamika regional yang harus dilihat. Masing-masing negara itu mencerminkan hubungan yang berbeda-beda. Oleh karena itu tentu Timur Tengah tidak bisa hanya diwakili oleh Arab Saudi. Jadi kalau hanya diwakili oleh Arab Saudi ya sebenarnya Indonesia tinggal mengikuti saja kan terhadap langkah Arab Saudi. Tetapi yang terjadi kan tidak. Jadi Indonesia juga punya kepentingan yang strategis dengan Qatar, karena juga investasi Qatar di Indonesia juga cukup banyak begitu ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan Arab Saudi, Qatar saya kira kemudian lebih progresif ya dari sisi itu. Kemudian juga pekerja-pekerja kita yang profesional di Qatar itu juga banyak jumlahnya, sehingga tidak mungkin kemudian kita melakukan langkah yang sama terhadap Arab Saudi. Dan kepentingan di balik background penutupan hubungan itu, Indonesia saya kira tidak terlibat dalam hal kepentingan ya di dalamnya. Maka kemudian prinsip bebas aktif secara tidak langsung kemudian mengarahkan Indonesia bahwa Indonesia tidak akan ikut campur di dalam urusan itu, tetapi tetap menjalin hubungan yang baik dengan mitranya yang ada di Timur Tengah termasuk dengan Qatar. Bahkan terhadap Iran yang menjadi musuh utama Arab Saudi, menjadi musuh utama Amerika, Indonesia tetap juga menjalin hubungan ya dengan Iran karena tentu kepentingannya berbeda-beda ya. Sebagai negara yang menganut azas bebas aktif pasti tidak mau kemudian didikte hubungan dengan negara lain oleh negara yang punya kepentingan. Indonesia memiliki kepentingan nasional sendiri yang harus kemudian didialogkan dengan mitranya, termasuk juga Iran, kemudian Qatar ya. Bahkan juga dukungan Indonesia terhadap Palestina itu kan menunjukkan hubungan yang sangat solid dan kuat dibanding dengan negara-negara Arab. Nah, ini juga saya kira menjadi kekuatan kita. Dengan sikap Indonesia seperti ini, ada reaksi balik nggak Pak dari negara-negara yang memutuskan hubungan dengan Qatar itu terhadap Indonesia? Demikian pula yang memutuskan dengan Iran, karena kita tetap mempertahankan hubungan itu, ada semacam respon nggak dari tentu Arab Saudi dan teman-teman? Arab Saudi dan negara-negara Teluk yang melakukan kebijakan memblokir Qatar maupun dengan Iran merasa tidak nyaman. Hanya saja Indonesia akan memiliki sikap sehingga tinggal saja kemudian hubungan dengan Saudi juga tidak terputus, jadi tetap sama ya, karena dua-duanya juga menganggap ada kepentingan strategis yang bisa dimainkan. Arab Saudi saya kira juga sangat berkepentingan terhadap Indonesia dalam kaitan bahwa kebutuhan minyak Indonesia itu berpotensi untuk didapatkan dari Arab Saudi dan jumlahnya cukup besar. Dan itu saya lihat bisa menggantikan kalau sewaktu-waktu Amerika mencabut atau tidak lagi ya mengimpor ya kebutuhan minyaknya dari Arab Saudi, maka kan Saudi harus mencari calon pembeli baru dan Indonesia termasuk ya, kebutuhan energinya sangat besar dan itu bisa dipenuhi dengan jalan semacam itu. Tapi tadi itu bahwa ketiga-tiganya itu punya hubungan yang baik dengan Indonesia dan tidak mungkin diputuskan salah satu, maka ya harus dikembangkan dalam sebuah hubungan yang bersifat bebas aktif, memiliki saling biasa saya kira saling ketergantungan satu sama yang lain, tetapi tidak sampai menekan, mendikte ya kebijakan suatu negara. Nah, posisi ini saya kira justru kemudian menjadikan Indonesia pada posisi yang punya daya tawar yang tinggi ya. Tidak mudah kemudian didekati atau kemudian diarahkan oleh negara-negara di Arab atau Timur Tengah ya. Indonesia kan juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Padahal kita lihat bahwa Turki, Yordania, dan Mesir itu justru memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Kira-kira Bapak melihatnya seperti apa, dan hubungan Indonesia dengan 3 negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel itu bagaimana, Pak? Jadi Indonesia adalah satu-satunya negara Muslim yang tidak memiliki kepentingan secara khusus terhadap konflik Palestina dan Israel. Jadi dukungan itu adalah murni sebuah solidaritas, amanah dari undang-undang ya, untuk membantu agar suatu negara itu terbebas dari penjajahan. Itu kan yang terus ya diperkuat, sehingga posisi Indonesia menjadi sangat penting. Dan kenapa tidak ada hubungan dengan Israel ya? Jadi kalau kita mengutip salah satu pidatonya Soekarno dalam sebuah peringatan, kalau tidak salah itu SEA Games ya, ASEAN Games, yang hadir beberapa utusan dari negara-negara yang lain. Waktu itu utusan Israel ditolak. Apa yang disampaikan oleh Bung Karno adalah pada waktu itu, selama Palestina belum mendapatkan kemerdekaan, maka selama itu pula Indonesia tidak akan menjalin hubungan dengan negara Israel. Jadi sebenarnya adalah spiritnya, hubungan dengan Israel bisa dilakukan asalkan Palestina mendapatkan hak kemerdekaan dan berdiri sama tinggi dengan negara Israel. Tapi kalau itu tidak dipenuhi, maka kemudian Indonesia akan tetap pada posisinya mendukung kemerdekaan Palestina dan menutup hubungan dengan Israel ya, secara bilateral maupun juga secara resmi. Nah, ini satu-satunya saya kira negara yang terus begitu kuat ya dukungannya terhadap Palestina, dan hingga saat ini termasuk juga Menteri Luar Negeri kita Bu Retno kan di mana-mana juga menunjukkan sikapnya bahwa Indonesia tetap tegas dengan sikap yang ada dari dulu hingga sekarang ini. Dan di sisi lain hubungan kita dengan ketiga negara itu juga tetap baik ya Pak ya, Mesir, Turki, dan Yordania yang membuka hubungan dengan Israel. Ya, prinsipnya tetap ya, menjalin hubungan yang baik ya, masing-masing mungkin memiliki pertimbangan yang khusus tentang penting tidaknya menjalin hubungan formal dengan Israel, tetapi sikap Indonesia menjadi cukup jelas ya, dibaca oleh dunia internasional sebagai negara yang kemudian mendukung secara konsisten kemerdekaan Palestina dan tidak akan mengakui Israel selama Palestina belum merdeka. Baik pemirsa, penjelasan yang sangat komprehensif dari Bapak Yon Mahmudi. Tadi kita lihat bahwa ada perbedaan kebijakan hubungan luar negeri antara Indonesia dan negara-negara di Timur Tengah. Jadi meskipun Arab Saudi dan sejumlah negara Teluk memutuskan hubungan dengan Qatar dan Iran, tapi Indonesia tetap mempertahankan hubungan diplomatik dengan Iran dan Qatar. Begitu pula kita tetap tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sebaliknya Turki, Yordania tetap membuka hubungan diplomatik dengan Israel, namun tetap ada saling menghormati hubungan kebijakan luar negeri masing-masing. Demikian acara ini. Terima kasih pemirsa Taraf TV telah menyimak hingga selesai. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.